في مثل هذه الجلسة وعلى من وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من وخصوصا صاحب الكتاب شيخ عمر بن أحمد بارجع وصولهم وفروعهم أن الله درجات في الجنة وجعلنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi al bararatil kiram. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan seluruh para habaib, para syarifah dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, orang tua kita, hadirin, hadirat semuanya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Wabil khusus guru kita, Guru Husain, Guru Abdul Hadi, dan orang tua kita Abah Haji Gufron, dan semuanya kita doakan para habaib kita, para guru-guru kita, semuanya kaum muslimin dan muslimat dikabulkan segala hajatnya, diampuni seluruh dosa-dosanya, dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan diberikan rezeki yang halal dan berkah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Habibuna Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin, hadirat jamaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita menyempurnakan majelis pada malam hari ini. Kita lanjutkan kajian kita halaman 36. Masih membahas tentang kewajiban-kewajiban kita terhadap tetangga kita. Wa tahdharu aidan an tukhasimahum aw tatakabbaru alaihim bimalika aw mali abika. Hendaknya engkau, wa tahdzar artinya hendaknya engkau berhati-hati di dalam masalah kewajiban terhadap tetangga. Berhati-hati apa? Antu khosimahum, yaitu jangan sampai engkau berselisihan terhadap tetangga engkau. Jangan sampai bermusuhan terhadap tetangga. Au tatakabbaru alaihim bimalika, atau juga jangan engkau berlaku sombong terhadap tetangga engkau dengan harta engkau. Jadi jangan sombong dengan tetangga kita, kita memiliki harta yang banyak umpamanya. Au mali abika, atau harta bapak engkau. Berbangga-bangga terhadap harta bapak. Jangan sombong terhadap tetangga dan siapapun, khususnya kepada tetangga. Au taskhara minhum, atau jangan engkau merendahkan tetangga. Au tarfa'a sautaka waqta naumihim, atau jangan juga engkau mengeraskan suara pada waktu tidur. Umpama tidur siang, waktu siang jatahnya tidur, jangan kita nyetel musik terlalu nyaring, atau malam tengah malam nyetel musik terlalu nyaring, jangan. Itu kita mengganggu tetangga kita. Au tarma buyutahum, atau melempar, atau jangan melempar sesuatu ke rumah mereka. Ini biasa anak-anak main batu, umpamanya lempar batu. Nah, kita perhatikan anak-anak kita. Au tuwassikha, atau mengotori rumah tetangga kita, jangan. Au tatajassasa, memata-mata. Au tatajassasa alaihim minas sutuh, atau jangan engkau memata-matai tetangga engkau. Minas sutuh, di atas atap umpamanya. Kita mematai-matai. Au min sukubil judron, atau
atau apa namanya itu dari lubang dinding, ngintip di lubang dinding, nah jangan. Awil abwab, atau mengintip di pintu. Intinya jangan kita memata-matai. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tajassasu, jangan engkau memata-matai siapapun. Wa idza'il jar zambun azim, menyakiti tetangga itu adalah dosa yang besar. Wa fil hadis, bagaimana di dalam hadis, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, tidak akan masuk surga siapa yang tidak memberikan rasa aman kepada tetangganya, tidak akan masuk surga. Yang menyakiti tetangganya, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Sedikit lagi nah. Iza betulita bijiranin asrar, apabila engkau terganggu dengan keburukan tetangga, umpama tetangga kita ini orangnya tidak baik dengan kita, fasbir ala azahum, maka hendaknya bersabar atas perlakuan buruk mereka. Jadi jangan dibalas dengan keburukan. Wahdar antujariyahum, waspadalah ketika engkau bertetangga dengan mereka. Jadi ketika kita punya tetangga yang buruk dengan kita, ya kita juga harus hati-hati. Tapi jangan sampai kita balas keburukannya. Fi su'i akhlaqihim, terhadap kejahatan akhlak mereka. Hatta taslama min syarrihim, sehingga engkau selamat daripada keburukan-keburukan mereka. Wa bata'id an majalisati auladihim, dan menjauhi daripada duduk dengan anak-anak mereka. Jadi anak-anak kita jangan kita dekatkan dengan anak-anak mereka kalau anak mereka itu mempunyai mungkin akhlaknya yang tidak baik, kita jauhi. Li'alla taktasiba min tibaihimul qabihah, agar tidak meniru perilaku mereka yang jelek. Karena anak yang masih kecil itu gampang meniru. Jadi kita perhatikan pergaulan anak-anak kita. Fatakuna sariron mislahum, takutnya engkau akan menjadi buruk seperti mereka. Ini adalah hak kita terhadap tetangga-tetangga kita. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, man la yuhibbu ayyuhibbahullaha wa rasulah, siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka hendaknya ia ada 3 perkara, yaitu yang pertama berkata jujur ketika berbicara, kemudian menunaikan amanah, menjaga amanah, dan yang ketiga wala yu'ji jarahu, jangan menyakiti tetangga. Kalau ingin dicintai Allah dan Rasulullah, 3 aja poinnya: berkata jujur, menjaga amanah, dan jangan menyakiti tetangga. Ya, kalau kita sudah penuhi 3 ini, pasti kita husnul khatimah. Karena kita dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Ada kisah sahabat Nabi bernama Sayyidina Malik bin Dinar. Beliau ini terkenal punya sifat yang sabar terhadap tetangganya. Sayyidina Malik bin Dinar. Nah, ketika itu beliau punya tetangga orang Yahudi. Pas di samping rumah beliau tetangganya orang Yahudi itu. Halatnya itu cuma dinding aja. Ya, ibaratnya kayak barakan. Halatnya cuma dinding aja. Dan dinding itu berlubang-lubang, hancur sudah, bocor, bolong-bolong dindingnya. Nah, orang Yahudi ini tidak suka dengan orang Islam. Dia suka menyakiti Sayyidina Malik bin Dinar itu. Suka mengganggu Sayyidina Malik bin Dinar. Sampai-sampai orang Yahudi ini kan WC-nya ada di belakang. Tapi dipindahnya di dinding yang bolong-bolong itu, WC-nya dipindahnya di situ. Jadi ketika buang hajat,
atau buang air besar, buang air kecil, hawanya tuh, aromanya itu masuk ke rumahnya Sayyidina Malik bin Dinar. Bahkan air yang dari WC-nya itu sedikit demi sedikit pelan-pelan masuk ke rumahnya Sayyidina Malik bin Dinar, kan berlubang tadi. Jadi otomatis rumahnya Malik bin Dinar ini najis karena ada air yang masuk dari WC orang Yahudi itu. Kemudian orang Yahudi ini terus mengganggu Malik bin Dinar ini bertahun-tahun. Beliau ganggu. Orang Yahudi ini mengganggu bertahun-tahun. Setelah itu tidak kuat Sayyidina Malik bin Dinar ini. Biasanya kan kalau orang yang diganggu itu yang tidak kuat. Ini yang ganggu yang tidak kuat. Tidak kuat karena kesabaran Sayyidina Malik bin Dinar. Begitu sabarnya Sayyidina Malik bin Dinar. Jadi orang yang ganggu ini, orang Yahudi ini tidak kuat sendiri dia. Marah sendiri dia. Kenapa orang ini sama sekali tidak marah padaku? Bertahun-tahun aku berbuat jahat kepada dia, tapi dia sama sekali tidak membalasnya. Karena marah, kemudian orang Yahudi ini mendatangi Sayyidina Malik bin Dinar. Wahai Malik bin Dinar, kenapa engkau tidak marah kepadaku? Aku bertahun-tahun mengganggumu. Kenapa engkau tidak marah? Bahkan WC ku sengaja aku pindah ke samping situ supaya engkau terganggu, supaya engkau pindah dari sini. Aku tidak senang dengan orang Islam. Kenapa engkau tidak marah terhadapku? Kemudian apa jawaban Sayyidina Malik bin Dinar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, panutan kami pernah bersabda, Mazala Jibril yusini biljar. Kata Rasulullah, malaikat Jibril itu sering datang kepadaku, kata Nabi, berwasiat kepadaku tentang tetangga. Kata Jibril, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku mengikuti yang aku cintai, kata Malik bin Dinar. Aku mengikuti panutanku. Aku tidak mau berbuat buruk terhadap tetangga. Siapapun tetanggaku, aku tidak mau berbuat buruk kepadanya. Nah, kemudian seketika itu orang Yahudi ini tadi tersadar begitu indahnya ajaran Islam. Padahal dia sudah mengganggu tetangganya, tapi dia tetap bersabar. Kemudian orang Yahudi ini tadi fanadimal Yahud, orang Yahudi ini menyesal atas perbuatannya. Kemudian wa aslama wa hasuna islamah, dia masuk Islam dan menjadi Islam yang baik, bukan Islam-Islaman, tapi Islam yang hakiki, Islam yang baik. Berkat apa? Berkat kesabaran Sayyidina Malik bin Dinar. Jadi dakwahnya Sayyidina Malik bin Dinar ini bukan dengan mengajar, enggak, tapi dengan akhlak. Justru dakwah yang seperti ini yang lebih utama, dakwah dengan akhlak. Jadi dakwah macam-macam, bukan hanya mengajar. Nah, itu diantara kisah yang bisa kita ambil pelajaran. Artinya jangan sampai kita menyakiti tetangga kita, walaupun yang berbeda agama dengan kita, orang yang preman sekalipun, ahli maksiat sekalipun, tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Makanya ketika kita membeli rumah atau beli tanah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita perhatikan lingkungannya. Kira-kira cocok enggak tempat ini kita tinggali. Itu caranya. Jadi jangan asal beli, kita lihat lingkungannya. Kalau cocok saja, baru kita beli. Umpamanya langsung kita beli, kita tidak perhatikan lingkungannya, maka ketika kita tinggal di situ, walaupun orang itu jahat dengan kita, maka kita sebagai tetangganya harus baik dengan mereka, karena kita sudah telanjur tinggal di situ, otomatis punya hak kewajiban kepada mereka. Itu
yang diajarkan ulama kita ketika kita umpama memilih rumah. Itu yang utama, kita perhatikan lingkungan sekitarnya. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.